warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, bersama saya dengan Bribtu Dinda Damar Pramedika dan rekan saya. Tapi masih rahasia, nanti kita perkenalan dirinya. Baiklah, hari ini kita dengan tema perang di era pandemi dengan narkoba. Untuk sahabat Dua Aja setia, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Humas Polres Rokan Hilir dan juga bunyikan tanda loncengnya supaya ada video-video baru masuk ke notifikasi Anda. Dan kami ingatkan juga kepada sahabat Dua Aja Polres seluruh Kabupaten Rokan Hilir, di sini kami tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap menggunakan face shield, berjaga jarak dan menggunakan hand sanitizer, serta sudah divaksin. Bapak sudah divaksin, Pak? Sudah dong. Vaksin keberapa? Vaksin ketiga, Oke, mantap. Oke, untuk sahabat Dua Aja di luar sana yang belum vaksin, bisa vaksin ya, datang ke Klinik Bayangkara di Polres Rokan Hilir. Baiklah, sahabat Dua Aja, kita masuk ke tema kita, perang di era pandemi dengan narkoba. Selamat sore Bapak Boni, apa kabar? Selamat sore Mbak Dinda. Terima kasih sudah berkenan hadir ya Pak ya di podcast Dua Aja hari ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke tema kita, boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu Pak, silakan. Baik. Ini sahabat Dua Aja ya? Sahabat Dua Aja Pak. Sahabat Dua Aja ya. Oke. Selamat sore sahabat Dua Aja. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Ibda Boni Ferdi Sagala SH. Saya sekarang menjabat sebagai Kanit 2 Narkoba Sat Narkoba Polres Rohil. Baru 2 bulan, 2 bulan setengah lah. Oke, ini yang perlu saya tanyakan Pak. Iya. Sudah menikah? Saya sudah menikah. Sudah. Saya sudah menikah Mbak Dinda. Saya sudah menikah, sudah punya anak 3. Tinggal di Pekanbaru, kalau di Rohil tinggal di asrama. Oke, kenapa Dinda tanyakan? Karena itu penting sekali Pak. Buat sahabat-sahabat Dua Aja yang nonton pada hari ini. Oke, kalau kita boleh tahu nih Pak, Kanit 2 narkoba ya, Satres Narkoba itu apa Pak? Kanit 2 Narkoba itu kebetulan saya diberikan amanah sama Pak Kapolres Rokan Hilir sama Kasat Narkoba itu. Kalau bahasanya ini booster atau opsional. Oke, bahasa gaul ya Pak. Seperti Bapak Bon yang sangat-sangat gaul dari ini. Oke, terima kasih atas perkenalan dirinya Pak. Ini loh Mbak Dinda. Ini Pak? selama saya berdinas jadi polisi ya kan, ini 16 tahun ya kan. Saya di lalu lintas, ini dunia baru bagi saya narkoba ini. Saya tapi coba untuk berusaha untuk betul-betul lebih seperti dari pimpinan Kapolri bilang presisi. Presisi, oh iya. Oh jadi sebelumnya Bapak itu lamanya berdinas itu di lantas ya? Di lalu lintas, ya. Dari Bribda sampai ke? Sampai Bribka. Itu di lantas terus Pak? Iya. Nggak pernah pindah-pindah? Tidak pernah pindah. Baru banget ini ya Pak ya, pindah ke narkoba ini. Iya. Luar biasa, jadi opsional juga lagi ya Pak? Iya. Tapi udah cocok Pak, udah cocok ini, jadi opsional. Amin, ini berkat harus dukungan semuanya kan, termasuk Mbak Dinda juga. Siap. Semoga lancar-lancar ya Pak ya. Iya. Oke, kita masuk di tema kita Pak, perang di era pandemi dengan narkoba. Seperti yang kita ketahui ini kan Pak, saat ini kan sedang masa pandemi nih. Iya. Bagaimana sih situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Rokan Hilir ini sendiri Pak, tentang kasus penyalahgunaan narkoba pada saat pandemi seperti ini? Baik. Saya coba jawab ya. Siap. Ya. Harus dijawab Pak. Baik Mbak Dinda, ini di era pandemi COVID-19 ini kita sudah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun. Ini untuk penyalaan guna narkoba di Kabupaten Rohil. Bukan di Kabupaten Rohil aja sih. Karena semuanya mendapat dampak dari COVID-19 ini. Benar. Seluruh Indonesia maupun seluruh dunia juga. Ini 2 kali lipat kemajuannya untuk penyalahgunaan narkoba. Ya kan, termasuk salah satunya di Kabupaten Rohil. Contohnya kita lihat ini untuk kasus di tahun 2021, yaitu kita ada, saya cek datanya, lebih 176 kasus dengan 255 tersangka. Untuk tahun 2021 ya Pak? Ya, tahun 2021 ya kan. Nah, itu lebih banyak sih kasusnya di penyalahgunaan itu sabu, Pak, baru inek, baru ganja. Untuk di wilayah Kabupaten Rokan Hilir sendiri ya Pak ya? Kenapa saya bilang meningkat di masa pandemi
COVID-19 ini karena dari aspek kehidupannya itu kita lihat itu krisis ekonomi. Krisis ekonomi, masyarakat sulit untuk mencari pekerjaan karena kehilangan pekerjaan. Ya kan, di masa pandemik itu COVID-19 kan banyak para pengusaha itu ada yang ini kan gulung tikar, ya kan, sehingga terjadi mungkin pemecatan yang cukup luar biasa banyak, ya kan, sehingga dengan kurangnya masyarakat pengetahuan terhadap dampak dari penyalahgunaan narkoba, sehingga para kita bilang bandar atau ini BD, ya kan, Bahasa gaulnya Pak BD ya Pak. itu merekrut mereka yang mungkin putus pekerjaannya di PHK ya untuk dijadikan sebagai kurir, gitu. Sedangkan dari dari Januari sampai Maret, ini masih Maret ya Pak? Ya. Sudah berapa banyak Pak kasus? Ini ada Januari sampai Februari tahun 2022 ini ada 37 kasus. Sudah 37 kasus dengan tersangkanya 55. Untuk tersangkanya sendiri Pak dari Januari sampai Februari ya Pak ya? Itu didominasi oleh usia berapa? Udah ada sih yang laki-laki dewasa, didominasi sama laki-laki dewasa, juga ada yang perempuan. Perempuan juga ada ya Pak? Ada juga yang anak di bawah umur. Untuk untuk perempuannya sendiri Pak, itu usianya sekitar berapa Pak? Usianya 35 sampai 40 tahun. Ternyata untuk kasus narkoba sendiri bukan hanya didominasi laki-laki ya Pak ya, tetapi wanita juga ada ya. Miris sekali ya Pak ya kalau miris. narkoba ini. Sedih soalnya sampai perempuan ikut terjun langsung juga. Iya Mbak Dinda. Untuk kasus yang paling banyak sendiri Pak, untuk di wilayah kita nih, Kabupaten Rokan Hilir sendiri itu didominasi oleh kecamatan mana? Untuk di Kabupaten Royal sendiri selama saya berdinas ya hampir 3 bulan, 2 bulan setengah, itu lebih dominan itu di Kecamatan Bagan Siapi-Api. Sama dengan Kecamatan Bagan Sinemba. Itu dua dominasinya untuk di Kabupaten Royal sendiri. Ya kan? Berarti imbang antara Bagan Siapi-Api dengan Bagan Sinemba ya Pak ya? Iya. Saya dari Bagan Sinemba nih Pak. Bagan Sinemba. jangan. Tapi di Kabupaten Royal ini memang salah satu jalurnya favorit dari bandar narkoba sendiri ya Mbak Dinda ya kan, karena ada jalur ini darat, pesisir ini perbatasan dengan Malaysia ya kan. Favorit ya jalan. Iya, contohnya salah satunya itu di Kecamatan Sinaboy sama Panipahan. Kalau untuk lainnya lintas itu Bagan Batu ya kan, Bagan Sinemba ya kan. Berbatasan dengan Sumut juga ya. Iya. Dekat dia dengan Sumut. Wah, orang Bagan Sinemba hati-hati nih. Tapi jangan Mbak Dinda tetap harus dukung dong. Ya, saya selalu mendukung Pak. Tetap berjuang Bagan Sinemba. Apalagi di media sosial ini cukup luar biasa pengaruhnya loh. Ini sahabat dua aja ini. Ya kan. Silakan mungkin nanti kalau ada informasi ya kan dari Mbak Dinda atau mungkin dari sahabat dua aja bisa kita informasikan sama kita. Jangan takut-takut ya Pak. Jangan takut ya kan, karena sekarang kan sudah ada perlindungan saksi untuk pelaporan. Misalnya masyarakat melaporkan itu dilindungi sama undang-undang. Sudah. Jadi bukan berarti nanti kadang kan Pak masyarakat ini takut ketika akan melaporkan sesuatu, misalnya kayak dia tahu nih, tapi kan mereka takut ya Pak ya. Iya. Sekarang jangan takut karena saksi dilindungi ya Pak. Dilindungi dong. Undang-undang. Oke. Untuk di Bagan Sinemba sendiri Pak, itu didominasi oleh kalangan apa Pak untuk penggunanya? Untuk yang menggunakannya, itu ada laki-laki dewasa, mayoritas sih dewasa, cuman ada juga di bawah umur seperti pelajar sama mahasiswa. Kalau untuk di Bagan Sinemba sendiri ya kan. Kalau di Bagan Siapi-Api Pak? Bagan Siapi-Api itu lebih dominan di laki-laki dewasa sama ada kita pernah ini juga pelajar SMA, SMP ya kan. Sangat disayangkan sekali untuk pelajar ya Pak ya. Yang kita harapkan sebagai penerus bangsa malah hancur ya, narkoba. Untuk di Bagan Sinemba sendiri Pak, itu kasus yang paling banyak itu dia akibat sabu-sabu, ganja atau inek atau apa Pak?
Kalau di Bagan Senemba sendiri, Mbak Dinda, itu sabu, lebih banyak menggunakan sabu sama inek sama kemudian ganja. Oh, sabu, inek, ganja Ya, ya Pak ya. untuk di Bagan Senemba ya. Untuk perbedaannya Pak, kalau misalnya sabu itu buat gimana, ganja itu gimana gitu? Ya, kalau sabu itu dampaknya sama sih semuanya, dampak narkoba itu termasuk salah satu kita buat kecanduan, ya kan? Terus merubah perilaku kita sendiri, ya kan? Terus kita udah kecanduan, ya kan? Mau nggak mau kita menghalalkan segala cara, ya kan, untuk mendapatkan dia sabu sama inek gitu, ya kan? Dan teman-temannya ya. Iya, ya kan? Kalau ganja itu tetap ya kita jadi kecanduan gitu. Kalau kita sudah menikmatin sekali, ya sudah. Nanti untuk berikutnya kita juga akan butuh luar biasa untuk kejahatan narkoba ini sendiri, Mbak Dinda. Baik itu dibilang sabu, inek, ganja, ya kan, sangat luar biasa. Berarti jangan sekali-sekali pernah No, mencoba ya Pak. jangan. No, jangan, bukan yes, no. Bukan. Say no to drug. Iya. Oke, bahasa Inggris dikit Pak, biar Iya. keren. Oke. Bagaimana cara mengetahui atau ciri-ciri seseorang itu telah menggunakan narkotika, Pak? Ciri-cirinya, Iya. kalau ciri-cirinya itu tanda fisiknya itu matanya merah, atau kalau dibilang itu pupil mata itu bisa kecil dan membesar, ya kan. Terus ya sering kelelahan, ya kan. Terus ingin sendiri gitu kan, melakukan suatu aktivitas yang mungkin ini, ya kan, kurang percaya diri, ya kan. Untuk salah satu itu fisik, contohnya misalnya orang ini kecanduan nih, misalnya Mbak Dinda nih kayaknya kecanduan, ya kan. Terus dia emosinya nggak stabil, ya kan. Itu salah satunya ya. Paling gampang tuh kita lihat dari fisiknya aja, matanya merah, terus perilaku dan tingkah lakunya aneh, ya kan. Terus emosinya juga nggak stabil, ya kan. Sering melakukan aktivitas yang mungkin itu Di luar ya nalar. main game yang sampai sekian jam gitu, ya kan. Di luar nalar ya Pak. Iya. Tapi bukan berarti habis bangun tidur mata merah langsung Nggak. ditarik polisi ya Pak. itu jangan-jangan Mbak Dinda sendiri itu kan habis nonton apa drakor, ya kan. Jadi bukan berarti mata merah ada satu biji aja langsung dibawa ke wah ini make nih kayak Ya. Pak, tapi harus diamatin juga ya. Iya, banyak sih ciri-cirinya, itu termasuk juga batuk, ya kan, mimisan, ya kan. Oh, bisa sampai mimisan ya Iya, Pak? ya kan. Karena dia menyerang juga ya Pak. Iya, ya kan. Makin pandemi makin banyak yang malah peningkatan ya Pak untuk Iya. narkoba ini sendiri ya. Itu dari kita lihat catatannya BNN sendiri ya nasional maupun itu 2 kali lipat itu peningkatannya. Berarti bukan di tempat kita aja ya Pak? Bukan, Ya? hampir seluruh Indonesia maupun ya karena akibat pandemi COVID-19 ini kan. Akibat narkoba itu terjadilah nanti di luar dari itu ya Pak Iya. ya, pencurian. Iya. Padahal sudah berhenti kerja, narkoba untuk membelinya lagi. Ya itulah dia ya Pak ya, memaksakan. Nah Pak Boni juga napasnya, aduh udah berat sekali. Berat, cukup berat sih sebenarnya saya ini kan, tapi saya harus tetap semangat, ya kan. Siap, betul Ya Pak. kan? Harus tetap semangat sama tim, ya kan, karena itu udah amanah dari Bapak Kapolres, ya kan. Tapi tetap kita tidak bisa sendiri, ya kan. Harus dibantu juga ya Pak ya? Harus dong Mbak Dinda, karena nggak bisa, polisi itu nggak bisa bekerja sendiri. Makanya itu kan Mbak Dinda sendiri punya sahabat Duaja, ya kan. Siap. Ya kan, sahabat Duaja juga harus bantu kita dong, saat narkoba Polres Rohil. Ya sahabat dua aja jangan lupa, pokoknya bantu Pak Boni ya. Oke. Baik gini Pak, terus selanjutnya gini Pak. Gimana? Untuk penyebaran narkotika sendiri sudah merambah sampai ke pelajar ya Pak ya. Iya. Kenapa untuk kenapa pengedar itu sekarang mencari sasarannya ke remaja? Gini Mbak Dinda, bukan remaja saja sih, cuman remaja,
termasuk salah satu marketnya cepat, karena remaja ini kan punya ini, ada salah satu sifatnya puber, kalau kita bilang rasa ingin tahunya itu cukup luar biasa, ya kan, paling gampang untuk tergoda, ya kan. Mungkin dari sekian persen itu mungkin remaja hanya 20%, ya kan, tapi tetap salah satu untuk bandar narkoba itu mengejar remaja itu ya karena style gaya hidupnya juga, ya kan, paling gampang untuk mempengaruhinya. Karena masih ya kan? bimbang ya Pak ya. Maka itu 1 gram sabu itu sudah merusak generasi bangsa. Itu 5 orang 1 gram. Itu Mbak Dinda bayangin, itu kayak kasus-kasus penangkapan yang sekarang terjadi di media, kita lihat ada di Jawa Barat itu 1 ton. Itu luar biasa, berapa generasi bangsa yang rusak, ya kan. Padahal di Kabupaten Rokan Hilir ini banyak sekali generasi bangsa penerus, ya kan, untuk memajukan, ya, khususnya Kabupaten Rohil dong. Iya benar sekali Pak, jangan sampai mau dengan mudahnya dipengaruhi ya Pak ya. Sahabat 2 aja ada nggak nih, bisa disapa nggak sahabat 2 aja ya? Nggak Pak, sahabat 2 aja ini baik-baik Pak. Oh iya, baik-baik. Saya selalu dikasih ceramah. Oke. Berarti untuk dari orang tuanya sendiri, untuk terutama untuk apalagi anak SMP apa ya, untuk patut diawasi lah ya Pak ya. Itu dari keluarganya dulu terutama, betul ya Pak ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak. Iya, Mbak Dinda. Deg-degan nggak nih Pak? Deg-degan nggak ya? Oke. Jika melihat aktivitas mencurigakan yang menjurus kepada narkoba atau penggunaan narkoba, apa yang harus dilakukan pertama kali oleh masyarakat kita? Iya, baik Mbak Dinda. Mungkin itu khususnya untuk Kabupaten Rohil ya. Iya, betul Pak. Mungkin kalau ada aktivitas yang mencurigakan, baik itu person, seseorang, ya kan, ataupun rumah yang diduga mungkin ada rame-rame ngumpul atau diduga untuk penyalahgunaan narkoba, ya kan, mungkin bisa melaporkan ke polsek terdekat, atau sekarang lebih ini Pak Babin. Oh iya, Om Babin, Pak, Om Babin. Babin Kamtipmas, ya kan, cukup melapor, nanti biar diteruskan nanti ke Sat Narkoba Rohil, ya kan. Jangan takut untuk melapor. Kita tetap untuk merahasiakan seseorang yang melaporkan, membantu tugas, apalagi penyalahgunaan narkoba, ya, ini kejahatan yang sangat luar biasa, kita pasti akan merahasiakannya, ya kan. Sahabat 2 aja juga boleh Mbak Dinda, mungkin melapor sama Mbak Dinda, tolong Bu, Bu Dinda jangan disebutin ya nama saya, ntar kayak gini, jangan, tuh rahasia. Tapi itu. setelah ini Pak, habis ini sahabat 2 Dinda pasti beralih ke Bapak ini. Jadi pensiun Bapak juga. Oke, tidak terasa percakapan kita, tapi kita ini kan sangat menarik sekali nih Pak. Tapi kita stop dulu karena kita akan menyaksikan pariwara berikut ini. Kegiatan yang akan kita laksanakan setelah ini adalah kegiatan himbauan. Himbauan karena kita paham semuanya bahwa kasus COVID-19 sudah semakin meningkat. Di daerah Jabodetabek sudah penerapan PPKM level 3. Kita masih level 2 dan kita berikan himbauan bahwa kita ada penerapan jam malam. Masyarakat Kecamatan Tanah Putih, khususnya warga Ujung Tanjung, berdasarkan instruksi Mendagri nomor 7 tahun 2022 telah diberlakukan jam malam agar dapat dipahami untuk para pedagang, para masyarakat yang melakukan kegiatan pada malam hari tidak diperkenankan berkerumun. Silakan beli barang kebutuhan Anda lalu bawa pulang.
Oke, sahabat Doja, kembali lagi dengan saya Bribtu Dinda Damar Pramedika dan rekan saya Ibda Boni Ferdi Sagala. Iya. Oke, percakapan yang cukup menarik ya Pak ya. Iya, Tapi belum baik. sampai di situ, sahabat Doja. Untuk fans-fansnya saya, fans-fans yang sudah beralih ke Pak Boni. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Iya. Kenapa penerapan hukum mati saja tidak bisa menurunkan tingkat penyalahgunaan narkoba? Memang benar Mbak Dinda, memang untuk penerapan hukuman mati saja belum bisa dibilang jerah untuk para bandar narkoba, ya kan? Tapi sekarang ini sudah ada dikaitkan dengan untuk penegakannya TPPU, tindak pidana pencucian uang. Kenapa? Untuk memiskinkan bandar narkoba itu sendiri. Itu sudah diterapkan sih, sudah lama, ya kan? Selain dari hukuman mati, ya kan? Itu sudah diterapkan tindak pidana pencucian uang. Jadi bandar narkoba itu benar-benar dimiskinkan sekali. Biar ada efek jerah ya Pak. Ada efeknya jerah sekali. Berarti apapun yang didapat dari hasil narkoba itu, Iya. nah, itu bakal disita oleh negara Iya. gitu ya Pak ya. Iya. Ya sih Pak, memang kadang misalnya udah ada contoh yang dihukum mati tetapi tidak jerah ya Pak ya, makin malah makin meningkat. Wah, makin meningkat, makin luar biasa dia. Karena saya sampaikan nama Mbak Dinda sama sahabat Duaja, ini kejahatan narkoba ini kejahatan sangat luar biasa, ya kan? Jadi tidak harus polisi sendiri yang harus bisa untuk memberantasnya. Makanya seluruh elemen masyarakat harus bisa bantu kita, khususnya sahabat Duaja. Harus saling bahu membahu untuk membantu ya Pak ya, untuk masalah narkoba ini. Oke. Oh iya Pak, apakah minum-minuman keras juga bisa mendorong untuk penyalahgunaan narkoba? Bisa, khususnya itu mungkin di kalangan remaja ya. Kalangan remajanya kan rasa ingin tahunya itu kan Kuat. Luar biasa. Benar. Ya kan, mungkin Mbak Dinda juga pernah puber, ya kan, puber pertama nih. Sahabat Duaja juga mungkin pernah merasakan puber, ya kan? Siap. Rasa ingin tahunya mungkin fase pertamanya ingin menggunakan minuman yang beralkohol, kemudian ikut lagi dengan pergaulan, ya kan, dengan aspek dari lingkungan dia sendiri, ya kan, ikut teman, coba mungkin ganja, sabu, ya kan, terus juga ada dari aspek genetik, itu juga ada loh Mbak Dinda, itu karena mungkin orang tuanya atau abang kandungnya salah satu mungkin pencandu narkoba, mungkin dia bisa ikut-ikut juga. Ya kan? Berarti bukan cuman kadang kan ada nih anak-anak muda cuman minum-minum, tapi rupanya minum-minum itu bisa menyeret dia ke penyalahgunaan narkotika ya Iya, Pak ya. benar. Oke, gimana sih Pak cara mencegah agar kita tidak tergoda dengan narkotika dan terjerumus ke dalamnya? Ya mungkin salah satu kita supaya tidak sampai ataupun terjerat dalam penyalahgunaan narkoba, mungkin khususnya sahabat Duaja ya. Ya siap, khususnya sahabat Duaja. Bahwa dari tadi sahabat Duaja itu merayu mereka. Sahabat Duaja ya, khususnya sahabat Duaja yang di Kabupaten Rohil, ya pun ataupun subscribe-nya ini apa? Humas Polres Rohil Pak. Humas Polres Rohil. Jangan lupa Pak, apa tuh namanya followersnya akun Dinda. Ya kan, untuk menjauhinya yang pertama itu kita mendekatkan diri sama Tuhan Yang Maha Esa, ya kan. Yang kedua itu kita harus bisa memilih mana dalam aspek kehidupan untuk bergaul, mana yang baik, mana yang tidak benar. Itu harus, kalau memang itu tidak jangan kita coba-coba untuk mencobanya, ya kan. Paling kuat itu sih dari kita mendekatkan diri sama yang Tuhan, ya kan. Karena itu pribadi personal, ya kan. Kalau kita sudah dekat sama Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan iman kita kuat, tidak akan tergoyahkan, Mbak Dinda. Oke, mantap sekali permisah kata-katanya. Oke Pak, kalau untuk dari Bapak sendiri untuk pesan kepada orang tua lah Pak ya, khususnya untuk anak-anak remaja ini Pak yang lumayan banyak terjerat ke kasus narkotika ini, seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Dinda sudah dikasih waktu ini. Ini masih pesan kepada orang tua tapi pesan, Pak. Belum ya? Belum kepada pesan masyarakat. Pesan kepada orang tua. Pada orang tua mungkin saya berpesan ya supaya anak-anaknya itu
salah satu generasi, salah satu ini bangsa, ya kan. Tolong dijaga, dikontrol, diawasi lagi untuk pergaulan anak-anak, baik itu di lingkungannya maupun di sekolah. Kami juga berpesan, karena bukan guru saja yang untuk mengawasi anak-anaknya, terpasti orang tua itu lebih besar untuk pengawasannya, ya kan. Kalau memang ada yang mencurigai ataupun salah satu tingkah laku dari anak bisa memberitahu kepada kami, ya kan. Nanti biar kita tindakan yang kita bisa ambil, ya kan, ataupun nanti kita bisa disosialisasi bahaya narkoba ke sekolah-sekolah. Ini kita tunggu undangan dari para sekolah sama sahabat Duaja, ya kan. Kalau Bapak mau sosialisasi, Dinda boleh ikut, Pak? Boleh dong. Mau ikut aja pokoknya. Oke, Pak, untuk selama Bapak menjabat ini sendiri, kasus terakhir yang Bapak tanganin kasus apa, Pak? Selama saya menjabat 2,5 bulan ya, hampir 3 bulan, Mbak Dinda, ini saya Januari sampai ya Maret pertengahan ya. Ini udah 37 kasus yang saya tangani. Itu ada di Bagan Siapi-api, Bagan Senemba, Bagan Batu, termasuk itu ada di salah satu kecamatan Simpang Kanan ya. Oh iya, Simpang Kanan, Pak. Kecamatan Simpang Kanan ini berkat pengaduan dari masyarakat juga, berkat kerjasama masyarakat, hubungan baik masyarakat dengan kepolisian, yang kan melaporkan bahwasanya ada salah satu tersangka DS, kita bilang ya, Inisial DS, ya, Pak, ya? Inisialnya DS. Ini ada juga menyalurkan sabu itu dengan paket untuk anak sekolah gitu. Oh, sudah ke anak sekolah ya, Pak, ya? Miris Tapi sekali. alhamdulillah sudah ketangkap, Mbak Dinda. Sudah di hotel Prodeo, hotel bintang 5 di Polres Rohil. Hotel Prodeo itu adalah jeruji ya, Pak, ya? Jeruji bus yang sangat dingin sekali. Oke, itu kapan, Pak, tertangkapnya itu? Itu bulan Februari kita awal. Berarti itu dibuat paket untuk anak remaja, anak sekolah ya, Pak? Dijualnya berapaan, Pak? Itu paket 20.000 sampai 50.000, ya kan. 20.000 udah dapat ya, Pak? Iya. Untuk sekali hisap berarti Iya. ya. Luar biasa sekali. Selain itu, Pak, untuk kalau penangkapan INEX ada nggak, Pak? Ada. Kita penangkapan INEX itu selama saya menjabat sebagai Kanit 2 narkoba, ya kan, itu 601 butir. 601 Ya. butir. Wow. Itu mau tahu nggak di mana? Di mana, Pak? Bagan Senemba. Bagan Senemba sama Duaja, tapi bukan berarti ini hostnya kita ini ya. Enggak, Ya. Pak. Bukan berarti tapi orang Bagasan baru semuanya tidak Tidak ya, dong, Pak, ya? enggak. Hanya segelintir orang. Iya, itu 601 butir kita tangkap INEX. Itu dari inisialnya usianya berapa, Pak? Usianya 40 tahun ke atas. Dia memang yang menyalurkan. Iya, dia udah menyalurkan karena udah target operasi dari Sat Narkoba Rokan Hilir. Kita itu hampir 1 bulan gambar, maksudnya 1 bulan kita untuk mencari informasi yang betul-betul detail dan akurat, supaya kita untuk melakukan penangkapan terhadap inisialnya M. Ya. Sudah menikah ya, Pak, pastinya? Sudah menikah, sudah punya anak. Terus selanjutnya itu, Mbak Dinda, kita tangkap suaminya, si M ini, inisial M ini, istrinya juga terlibat. Oh, berarti kerjasama antara suami dan istri? Istrinya terlibat sama anaknya juga terlibat loh. Anaknya usia berapa, Pak? Di kelas SM usia 16 tahun tuh, 16 tahun itu. Berarti satu keluarga terlibat. Satu ya, keluarga Pak? ya. Memang sih narkoba itu uangnya menggiurkan ya, Pak. Wah, Tapi tidaklah say no to drug ya, Pak, ya. jangan coba-coba, ya kan. Sekarang saya minta ya luar biasa, Mbak Dinda. Silakan Mbak Dinda kampanyekan terus tuh sahabat-sahabat Duajanya. Siap, Pak. Saya siap untuk mengkampanyekan say no to drug. Iya. Luar biasa sekali untuk khususnya untuk masyarakat Kabupaten Rokan Hilir ya, Pak, Ya. ya. Mohon kerjasamanya. Ya. Apabila ada mencurigakan, Ya. mohon jangan apatis atau tidak peduli ya, Pak, ya. Ya, benar. Karena itu sangat berpengaruh terhadap bangsa dan negara Ya, kita. benar. Oke, Bapak, sebelum kita tutup, Ya. kita ingin mendengarkan pesan dan harapan Bapak
terhadap seluruh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir. Baik, terima kasih Mbak Dinda. Ini berarti akhir-akhirnya kalau begini Iya, ya. akhir-akhir nih, Pak. Padahal saya mau bisa nambah waktu nggak? Kok ini bisa 1 jam ya Bisa, kan? Pak. Nanti kita ketemu lagi. Baik, saya ucapkan terima kasih buat khususnya sahabat Duaja sama masyarakat Kabupaten Rohil, ya kan. Sama-sama kita lihat untuk penyalahgunaan narkoba ini salah satu kejahatan yang luar biasa, mulai dari perintah dari Bapak Presiden, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda, sampai Kapolres, sampai mohon Kapolsek harus ikut memberantas sampai akar-akarnya narkoba tersebut. Kami juga memohon kerjasama kepada masyarakat khususnya Kabupaten Rohil. Silakan untuk melaporkan, menyampaikan kalau memang ada penyalahgunaan narkoba di tempat tinggal dari masyarakat Kabupaten Rohil itu. Jangan takut, jangan sanksi, karena kami akan merahasiakan namanya. Saya kira cukup. Oke, Pak. Karena saya udah ditandai durasi. Oke, Pak. Yang terakhir pesan untuk vaksin, Pak, untuk mengingatkan masyarakat. Oh, yang kita vaksin, untuk buat khususnya Kabupaten Rokan Hilir, ya kan, untuk segera yang belum vaksin, kalau nggak vaksin itu nggak sehat, karena vaksin itu halal, ya kan. Jangan takut untuk vaksin, jangan dengarkan informasi hal-hal yang negatif terkait masa vaksin, ya kan. Hampir semuanya masyarakat itu sudah divaksin, tapi yang belum vaksin, lu jangan salah nanti kalau lu kena COVID-19. Iya. Oke, untuk masyarakat sahabat Duaja, jangan lupa bisa vaksin di sini ya, Pak ya. Bisa Kita dong. menyediakan vaksin 1, 2, dan 3 di Klinik Bayangkara. Oke, tidak terasa waktu kita sudah hampir 30 menit. Iya. Tidak terasa, Bapak kapan-kapan diundang lagi bisa ya, Pak ya. Boleh. Dengan kalau bisa sih jangan sampai ya, Pak ya. Ya. Maksudnya jangan sampai masyarakat itu ada yang terjerat dengan narkoba lagi. Jangan. Tapi kapan-kapan kita undang lagi. Iya. Demikianlah acara kita pada sore hari ini. Makanya saya ingatkan juga kepada seluruh sahabat Duaja untuk kerjasamanya. Jangan apatis, jangan biarkan narkotika merusak anak-anak bangsa yang menjadi harapan bangsa dan negara kita. Demikianlah acara kita pada sore hari ini. Saya Bribtu Dinda Damar Pramedika dan rekan Saya Ibda Boni Ferdisa Gala Esa. mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Duaja, salam presisi. Dadah. Oke.